Selamat siang, shalom semuanya. Apa kabar siang hari ini? Harus luar biasa. Baiklah, pada siang hari ini kembali kita datang menghadap Tuhan. Kita tinggalkan kesibukan kita pribadi. Kita mau andalkan Tuhan pada siang hari ini. Kita mau menyembah Dia. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Karena sampai pada hari ini, siang ini, Tuhan masih berikan kekuatan untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita minta kekuatan kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Kembali pula Tuhan, kami umat-Mu datang di hadapan-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Dari pagi sampai siang hari ini Tuhan, sampai pada session ketiga ini Tuhan, Engkau masih berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan, kami mau datang Tuhan memuji menyembah-Mu. Biar Engkau berikan kekuatan kepada kami. Satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pakai kami pada siang hari ini, agar supaya setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan Tuhan akan naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan, mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Lebih sungguh-sungguh kita mengatakan pujian ini. Oh haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Benar Tuhan. Tuhan, betullah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
hanya itu kerindu. Katakan sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Sekali lagi katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sembahlah Tuhan, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, haleluya. Isi kami Tuhan, dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Sembahlah Dia, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Bawalah penyembahan kita dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Katakan dalam penyembahan, Tuhan akan mendengar setiap jeritan pergumulan kita yang kita mau bawakan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, di saat kami menyembah-Mu, hadirat-Mu turun menaungi kami Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu, Engkau bertahta atas pujian umat-Mu. Kami butuh urapan-Mu, kami butuh hadirat-Mu menaungi kami semua Tuhan. Jadikanlah kami penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Berkatilah kebutuhan kami Tuhan, berkatilah kehidupan kami Tuhan. Berikanlah kami kekuatan di dalam menghadapi masalah-masalah yang menimpa kami Tuhan. Walaupun badai, masalah menimpa kami, kami tidak takut, karena Engkau beserta dengan kami selalu. Karena janji firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Tuhan buat kekuatan firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih dalam sikap penyembahan kita mau katakan, Roh-Mu yang hidup. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu,
katakan sekali lagi, Roh Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Sama-sama kita buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Lebih sungguh-sungguh kita mengatakan kepada Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Lebih sungguh-sungguh kita mengatakan kepada Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan Engkau ada Tuhan. Kau ambil alih Tuhan seluruh hidup kami Tuhan. Ya Yesus, katakan sekali lagi dengan iman, Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Dengarlah pesan Tuhan pada siang hari ini. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam yang memberikan kekuatan kepadaku. Matius 7 ayat 3 sampai 8 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk padanya pintu akan dibukakan. Tetapi Matius 6:3 mengatakan juga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat saudara, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 juga dia berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan,
dan pendengar yang tidak terlalu tajam untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat teguran firman pada siang hari ini. Biarlah kami semakin kuat dalam Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih jamahanmu Tuhan. Terima kasih kekuatanmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Sekalipun aku dalam lembah gelap, aku tidak takut sebab Engkau beserta dengan kami Yesus. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Yesus. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, sekalipun. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita katakan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi kepentingan
tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Lebih sungguh-sungguh kita mengatakan pujian ini. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia. Benar Tuhan. Memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kembali Tuhan kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Tadi kami sudah memuji-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan, kami bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah seorang hamba yang Kau utus untuk membentangkan firman-Mu, agar supaya Tuhan, dia dapat berkata-kata bukan kehendak dia yang jadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siang hari ini. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, semua berkata amin. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita dari Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim
namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, di dalam perjanjian lama banyak dikisahkan tentang perempuan mandul. Kita lihat istrinya Abraham, namanya Sarah, ya. Di mana Tuhan berkata bahwa di dalam masa tuanya, di mana dia menopok, dia tidak bisa mengandung lagi, maka Tuhan berkata kepada Abraham bahwa istrinya Sarah akan melahirkan seorang anak. Tetapi di balik itu malah Sarah menertawakannya. Sarah menertawakan, itu mustahil. Tidak mungkin di masa tua saya ini saya mempunyai anak, saya akan mengandung. Sangat mustahil, sehingga ia tidak percaya dan dia menertawakan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah bertindak, maka tidak ada yang akan menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengatakan, maka itu adalah dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat Rahel. Di sini kita bisa melihat Rahel adalah istrinya Yakub. Di mana Rahel di sini dia merajuk bagaimana dia juga tidak memiliki anak. Dia mandul. Lalu dia merengek-rengek kepada Yakub. Dia berkata kepada Yakub, berikanlah aku anak, berikanlah kepadaku anak. Kalau kamu tidak memberikan anak itu kepadaku, kalau aku tidak bisa mempunyai anak, maka seharusnya aku mati. Di dalam ketidakadaan mereka tidak bisa mengandung, ya, mereka mempersalahkan satu dengan yang lain. Di mana Rahel mempersalahkan Yakub dan dia ingin mati kalau dia tidak memiliki anak. Di dalam kemandulan yang dialami, dia menyalahkan suaminya. Bapak Ibu, namun yang ketiga ini kita belajar dari Hana. Dikatakan di sini, Hana tidak jenuh-jenuh. Hana setiap hari datang kepada Tuhan. Dia membawa setiap keluh kesahnya, dia membawa kerinduannya kepada Tuhan tanpa mempersalahkan orang lain. Kalau kita bisa lihat di sini, bisa saja Hana mempersalahkan Elkana. Kenapa Penina mengandung? Kenapa Penina bisa mempunyai anak? Kenapa saya tidak? Tetapi di dalam hal ini, dia tidak melakukan hal demikian.
Yang dikatakan adalah setiap tahun mereka pergi ke Silo, ke tabernakel. Kalau kita katakan mungkin hari besar di sana, mereka datang untuk menyembah Tuhan. Setiap tahun dikatakan Alkitab, dari tahun ke tahun Hana, Penina menyakiti hati Hana. Jadi mungkin kalau kita lagi mengadakan Paskah atau kalau kita lagi mengadakan Natal dan Tahun Baru, itu ada hal yang meriah untuk berkumpul keluarga, untuk menyatakan kasih antara sesama kita, anak-anak kita. Maka di saat itu, hari yang berbahagia itu malah sesuatu hal yang menderita bagi diri Hana. Kenapa? Karena ketika dia pergi ke Silo, ke tabernakel untuk menyembah kepada Tuhan, maka dikatakan pada saat itulah Penina mempunyai kesempatan untuk menyakiti hati kasih Tuhan. Mari kita lihat, dikatakan, mengapa hatimu sedih, di ayat 8. Mengapa engkau sedih? Mengapa hatimu sedih? Ada dua masalah yang dihadapi Hana pada saat itu. Yang pertama sangat berat sekali, dan yang kedua berat banget. Ya. Sangat berat sekali dan berat banget. Ini bisa diatasi, tidak masalah yang tidak bisa diatasi, dan masalah yang tidak pernah bisa diatasi. Satu hal, yang masalah yang tidak diatasi ini adalah satu hal ini. Suaminya Elkana mempunyai istri, mempunyai madu namanya Penina, dan melahirkan anak bagi dia. Masalahnya dia dalam posisi di poligami. Kalau bangsa Israel pada waktu itu Alkitab tidak mengatakan, tapi saya baca kisah dari Israel dikatakan bahwa Hana itu adalah istri pertama. Tapi di Alkitab tidak dikatakan demikian. Nah, ketika dikatakan itu masalah yang poligami. Yang kedua, masalah berat Hana yang dia tidak bisa atasi adalah dia mandul, Bapak Ibu. Ya, maka dikatakan pertama, ia berada dalam hal poligami, dan kedua, ia mandul. Hana mungkin bisa menanggung bebannya jikalau masalahnya bukan Penina. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, mengapa Penina ini agar Hana ini tersakiti? Karena yang pertama dikatakan Penina ini cemburu kepada Hana. Dia katakan karena Elkana suaminya lebih mengasihi Hana. Sekalipun Hana ini tidak memberikan anak kepadanya, tetapi dia tetap mengasihi Hana. Masalah yang kita ambil di sini adalah yang pertama, Bapak Ibu, kita lihat sejarahnya ketika tiap tahun ke tahun, ketika mereka sampai di Silo, ketika pada sampai di situ mereka berkumpul, tapi di situ Hana mengambil kesempatan untuk pergi ke tabernakel. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di dalam perkumpulan itu akan menyakiti hatinya. Lalu dia mengambil kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dia pergi ke tabernakel. Dikatakan di sana, Hana mengambil kesempatan untuk dia bisa menyembah Tuhan. Nanti saya bisa katakan bagaimana dia sudah sampai di tabernakel, di mana di sana dia ketemu Imam Eli. Di Imam Eli itu nanti berkata kepadanya, ini perempuan ini minum anggur ya, mabuk ya. Hei perempuan, singkirkan anggurmu. Ya kan? Imam Eli, anak-anaknya dikatakan tadi, siapa? Penihas dan Ofni dan Pinehas. Nah, jadi dikatakan di sana bahwa kedua anak Imam Eli ini juga, kenapa Imam Eli bisa berkata demikian? Seorang imam berkata kepada Hana, Hana, singkirkan. Karena dikatakan Hana berkata-kata karena kerinduannya kepada Tuhan, dia tidak sanggup lagi, dia menyerahkan kepada Tuhan. Sehingga ketika dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dia ungkapkan apa yang ada di dalam dirinya. Maka ketika Imam Eli melihat tidak seperti biasanya orang datang kepada Tuhan, lalu dia berkata, ini perempuan ini sudah mabuk. Hei, engkau singkirkan anggurmu itu, kau mabuk. Ya. Kalau kita lihat, anak-anak dari Imam Eli ini adalah mereka juga kehidupan mereka pada waktu itu tidak benar di hadapan Tuhan. Padahal mereka yang mempekerjakan, mereka seorang anak imam pada waktu itu. Ya. Yang pertama kita bahas sebelum kita melihat apa yang dilakukan di sana, kita lihat Bapak Ibu di sini.
Elkana suaminya berkata kepada Hana. Elkana suaminya, suami dari Hana dan Penina berkata kepada Hana, "Mengapa engkau menangis?" Apakah Elkana ini tidak tahu situasi yang dialami Hana? Tahu. Dan mengapa engkau tidak mau makan? Apakah pada saat itu waktu Hana tidak mau makan, tahu apa yang dialami Hana? Tahu. Pasti tahu Bapak Ibu. Karena dikatakan tiap hari tahun demi tahun Penina menyakiti hati Hana. Tahu pastinya. Tapi seorang suami yang bijak, ya, dia tidak mau, ya, menyalahkan satu dengan yang lain. Karena dia tahu, kalau saya mengatakan apakah kamu disakiti oleh Penina? Tidak. Elkana tidak berkata demikian. Walaupun dia tahu bahwa Penina menyakiti hati Hana. Tapi di sini Elkana berkata, biar kita lihat, kita puji di sini dikatakan Bapak Ibu, ya. Elkana di sini dikatakan, Elkana berusaha menghibur hati Hana. Mengapa engkau tidak bercerita kepadaku? Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau? Tapi kita lihat juga, Hana apakah bercerita tentang apa yang dilakukan Penina kepada Elkana? Tidak loh Bapak Ibu. Ini penting. Keburukan daripada Penina bisa saja disampaikan oleh Hana kepada Elkana, tetapi karena dia tahu bahwa itu bukan suatu hal yang baik, itu akan memperburuk keadaan, maka nyatanya dia mau menaikkan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu sanggup jawab apa yang dialaminya pada saat itu. Sekalipun contohnya dia mengadu kepada Elkana, apakah suatu ada jalan keluar yang akan diberikan? Tidak. Malah Penina akan semakin membencinya, dan anak-anak dari Penina juga akan membenci Hana, karena Hana mengadu kepada Elkana. Tapi sebaliknya juga, apakah Elkana mengatakan kepada Hana, apakah kamu disakiti oleh Penina? Tidak. Dikatakan di sini, mengapa hatimu sedih? Padahal Elkana tahu kalau Penina menyakiti dia, tetapi dia tidak menyampaikan kepada Hana. Karena dia tahu itu bukan suatu hal penting untuk dipermasalahkan. Kadang-kadang di dalam setiap kehidupan kita, kadang-kadang ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu nggak disampaikan. Kadang-kadang nggak perlu, nggak berguna, ya udah nggak usah disampaikan. Kalau tahu itu sesuatu memang tidak benar, tidak menguntungkan, rugi bagi orang lain, ya nggak usah disampaikan. Begitulah dikatakan di dalam keluarga. Bagaimana suaminya, ya, tidak membuat istrinya sakit hati. Begitu juga Hana, bagaimana dia tidak membuat suaminya bisa membenci kepada Penina. Sekalipun sebenarnya bisa saja Hana ini melakukan tindakan kepada Penina karena Penina melakukan yang jahat. Dan Elkana juga mengetahui hal itu, tetapi sebaliknya dia tidak mau melakukannya. Dari kisah ini kita bisa melihat Bapak Ibu, ya, Elkana tidak menyinggung perbuatan jahat daripada Penina. Ya. Dalam Alkitab juga di sini mengisyaratkan bahwa tindakan, ya, Penina yang dia lakukan kepada Hana, Hana tidak mau menceritakan tindakan jahat Penina tersebut. Ini menyiratkan bahwa Hana menceritakan setiap keluh kesahnya kepada Tuhan. Yang awalnya saya katakan hari demi hari dia memiliki kerinduan datang kepada Tuhan. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, ada satu hal yang mungkin bisa kita jelaskan di dalam, baik di dalam keluarga, baik di dalam pelayanan, baik pun di mana kita berada, kita harus lihat situasi ketika kita membicarakan sesuatu, itu hal penting, itu menyakiti hati orang, atau itu berguna apa tidak. Kalau hal itu memang tidak penting untuk dibicarakan, untuk apa? Kalau Elkana sudah tahu untuk apa saya membicarakan sesuatu hal kejahatan yang dilakukan Penina kepada istri saya, padahal dia sudah tahu, malah itu akan mengundang masalah. Lebih baik dia bijak lalu berkata, kenapa engkau menangis? Masa dia langsung datang begini, kenapa kamu disakiti Penina ya? Kamu dijahati terus ya? Iya ya begini. Tidak. Itulah yang dikatakan bijak.
Sama seperti Salomo, kita lihat seperti Salomo. Ketika dua orang ibu melahirkan, ketika melahirkan anaknya yang satu mati, ibu yang satu yang masih mengambil anaknya dan memberikan anak yang mati ke ibu yang satu. Nah, ketika sampai di hadapan Salomo, lalu apa yang dikatakan Salomo? Salomo berkata, siapa yang punya anak ini? Lalu ibu yang sebenarnya yang anaknya hidup dikatakan, itu anak saya. Lalu yang anaknya, ibu yang anaknya mati, itu anak saya. Saya bertahu itu anak saya. Sampai bersumpah. Lalu Salomo berkata apa? Ambilkan pedang buat saya, penggal anak itu, bunuh, bagi dua, berikan sama ibu itu. Lalu apa yang dilakukan? Ibu yang anaknya hidup tadi, yang sudah dibawa oleh ibu yang anaknya ditugati, dikasih yang meninggal, yang mau hidup, berkata, apa katanya? Tidak apa-apa, silakan. Karena ketahuan, karena dia tidak merasa itu anaknya, karena anaknya sudah mati. Lalu karena ini anaknya, ibu yang tadi berkata, jangan tuanku raja, jangan bunuh anak itu, jangan belah anak itu, berikan saja kepadanya. Lalu Salomo berkata, berikan kepada ibu itu. Itulah ibunya. Itulah yang dikatakan hijab. Dalam hal ini juga Elkana sebagai seorang suami memiliki sesuatu hal yang bijak untuk menyampaikan sesuatu, sekalipun dia memiliki dua istri. Dan Hana di sini melakukan sesuatu yang benar, karena dia berkata, ketika aku menyampaikan kepada suamiku, maka anak-anaknya, pembantunya, sekeliling orang tua Penina pun akan memusuhi dia. Dia pasti tahu itu akan hal itu, karena tidak ada efeknya bagi dia kalau dia menceritakan itu, akan menimbulkan masalah. Benar saja, kalau sesuatu contohnya dia menyakiti, dia menyampaikan kepada Elkana, dia menyampaikan terus, dimarahin, disampaikan, ngomong disampaikan, itu nggak akan jadi sesuatu hal yang baik. Malah kan yang ada itu permasalahan semakin besar. Tetapi kita bisa belajar dari Hana, kita belajar dari Elkana di sini. Ya, bagaimana Elkana melakukan sesuatu yang benar, dan Hana juga tidak menyinggung apa yang dilakukan Penina kepadanya. Lalu kita lihat, di sini tidak lagi menunjukkan kecemasan. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari kelegaan Hana untuk pergi ke Silo? Apa yang kita dapatkan? Kenapa Hana ini rela pergi ke Silo, padahal dia itu merasakan penderitaan? Karena dikatakan di sanalah dia punya kesempatan datang kepada Tuhan, ke tabernakel untuk berdoa, berserah kepada Tuhan. Dia tidak lihat penderitaan, dia tidak lihat aniaya di perjalanan dihadapi, tetapi yang dia fokuskan adalah, aku akan datang menyembah kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Hana. Kalau penderitaan yang dialami saat itu ketika melangkah pergi ke Silo, setiap hari, setiap tahun, itu yang dia alami penderitaan, kesempatan Penina untuk menghukum dia, maka saya yakin dan percaya dia tidak akan pergi ke Silo. Contoh, kalau kita mau pergi ke gereja, tiba-tiba di rumah kita berantem sama istri atau sama saudara, masih mau ke gereja apa enggak? Enggak mau. Wes nggak ke gerejaan, wes percuma damai sejahteraku hilang. Dan itu yang dialami Hana setiap harinya. Itu dilakukan Penina kepadanya. Tetapi fokusnya adalah, saya mau ke tabernakel, saya mau menyembah Tuhan. Kerinduan saya hanya kepada Tuhan. Saya akan menyerahkan setiap beban saya kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan Hana. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, di sini dikatakan bagaimana Hana ketika sampai di tabernakel. Dia sampai di tabernakel, dia bersujud kepada Tuhan. Dia bersujud kepada Tuhan, lalu dia berkata, Tuhan, aku menyerahkan seluruh beban hidupku. Ketika dia berkata-kata, memang dikatakan Hana seperti orang mabuk. Mungkin karena ketika kita sudah full masalah yang kita hadapi, kita tidak mungkin dalam hadirat Tuhan, wis sudah tahu apa yang disampaikan, wis sudah penuh
ya, beban apa, ini menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan terserah Tuhan bagaimana. Makanya ketika dilihat oleh Imam Eli berkata, perempuan ini mabuk ya. Seorang imam berkata demikian, perempuan ini mabuk. Hei perempuan, singkirkan anggurmu. Ya. Tapi yang pertama kita lihat, Hana tidak marah ketika Imam Eli berkata, hai perempuan, engkau mabuk, singkirkan anggurmu. Hana tidak marah. Tetapi dia berkata, aku mau menyampaikan kerinduan hatiku kepada Tuhan. Aku ingin Tuhan melihat setiap penderitaanku. Aku ingin Tuhan menjawab setiap doaku. Dan ketika Imam Eli mengetahui itu, maka dikatakan, pergilah, Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan menjawab doamu. Bapak Ibu, ketika Hana pergi, dia tidak hanya pergi saja Bapak Ibu. Hana menyampaikan, Hana berani meminta, dan Hana berani memberi. Dia tidak hanya datang meminta, Tuhan berikan aku anak. Aku mengalami banyak kesengsaraan setiap hari, setiap tahun, perkumpulan keluarga. Karena dikatakan pada waktu itu perempuan Israel yang tidak mengandung, yang tidak bisa melahirkan anak pada waktu itu adalah sesuatu yang hina bagi perempuan pada waktu itu. Jadi sesuatu yang hina bagi keluarganya karena dia tidak mengandung. Suatu penderitaan yang dialami, dia dipoligami, dia mandul. Itu suatu penderitaan yang berat yang dia alami, yang dia tidak bisa atasi. Lalu dia datang kepada Tuhan, aku berani meminta dan aku berani memberi. Apa yang dikatakan? Dia berani bernazar kepada Tuhan. Tuhan, ketika engkau memberikan aku anak ini, dan aku akan serahkan kembali kepadamu. Lalu anaknya Hana siapa? Samuel. Satu Samuel. Nabi Samuel. Nabi Samuel inilah yang mengangkat Raja Daud. Ya. Luar biasa. Dalam penderitaan yang dialami Hana, lahirlah seorang nabi yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Masalah yang dialami, bertubi-tubi yang dialami, tetapi fokusnya kepada Tuhan. Sekalipun sangat menjengkelkan, dia tidak pengaruh. Dia tidak menyerahkan, dia tidak mengadu kepada suaminya, tidak mengadu kepada orang lain. Ini loh menyakiti saya, tidak. Yang dia pikirkan, aku berserah kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat, lahirlah Samuel. Ketika Samuel lahir, maka kalau kita seorang sama kisah seperti Abraham, Sarah, persembahkanlah Ishak itu kepadaku. Waktu dibunuh, dilihat kesetiaan Abraham, lalu Tuhan menyediakan domba. Begitu juga kepada Hana, dilihat kesetiaan. Saya tidak tahu ya apa Elkana setuju, tapi di sini saya mungkin bisa Elkana setuju. Karena kenapa tidak ada satupun yang mengatakan Elkana tidak setuju? Karena anak satu-satunya lalu dipersembahkan lagi kepada Tuhan. Tapi ketika dipersembahkan kepada Tuhan, karena Hana sudah bernazar, dia ingin menyampaikan, dia ingin memberikan kepada Tuhan, maka Hana diberikan anak lagi. Anaknya 3 ya, 3 apa 5. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Di situ dia melahirkan lagi, Tuhan mengaruniakan anak kepada dia lagi, Tuhan mengaruniakan anak lagi kepadanya. Ya. Jadi di situ dia berani meminta dan dia berani memberi. Ketika dia meminta dan memberi, maka Tuhan melipat gandakan kepadanya. Anak yang cuma satu-satunya tadi dilipat gandakan beberapa anak. Tuhan luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Saat ini juga kita nggak ada yang lepas dari setiap permasalahan. Kita pasti mengalami banyak tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi fokus kita yang ditentukan pada saat ini. Apa fokus kita pada masalah kita? Apa kepada Tuhan? Saya, Bapak Ibu mempunyai masalah. Saya punya masalah. Kadang-kadang masalah itu membuat kita jauh kepada Tuhan. Tetapi fokus kita pada saat ini, apakah kita tetap memandang Tuhan ketika masalah itu datang bertubi-tubi kepada kita? Kita periksa, kita lihat seperti Hana. Masalah bertubi-tubi yang dihadapi, dia tidak mau mengeluh kepada orang lain. Dia tidak mau menceritakan keburukan orang lain. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Ini Tuhan, Engkau
yang akan memberi. Engkau yang akan membukakan jalan dalam setiap keluh kesah yang kualami. Engkau yang akan membukakan jalan dalam setiap permasalahanku. Dan aku percaya ketika aku berserah, meluangkan setiap kehidupanku, meluangkan setiap masalahku, undang-undangku kepada Tuhan, ini aku, maka Tuhan akan membebaskan aku. Tuhan akan memberkati aku. Dan di sini kita belajar Bapak Ibu. Di lain itu dikatakan Hana tidak ada satupun kecemasan ketika dia memberikan anak itu. Dan pada saat itu juga Tuhan melihat Hana dengan kesungguhan hatinya, dan Hana dikaruniakan anak. Bapak Ibu, kita belajar dari kehidupan Elkana. Kalau Elkana bisa menjadi suami yang bijak, ketika Yesus yang satu berkata begini, dia bijak, tidak mengungkapkan. Kita belajar juga dari Hana, bagaimana Hana bijak di dalam hal sekalipun itu sangat sakit, dia tidak mau menceritakan kehidupan orang lain. Karena kenapa? Kalau itu memang bisa berdampak positif bagi orang lain, tidak masalah. Tetapi kalau tidak berdampak apa-apa, malah memperkeruh keadaan, itu yang akan jadi masalah. Kita belajar dari Hana ini. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dari Hana ini. Kita bisa melihat, saya juga belajar melihat ketika saya membaca ini. Bagaimana saya lihat, oh iya ya, bagaimana Elkana ini sekalipun Hana ini tidak bisa memberikan anak kepadanya, dia tidak pernah menyalahkan Hana. Dan Hana tidak pernah menyalahkan Elkana. Dia tetap berserah kepada Tuhan. Hana bisa saja menyalahkan Elkana karena penginah, tetapi Hana tidak mau. Karena dia tahu sumber kekuatan, sumber berkat, sumber pertolongannya adalah dari Tuhan. Beda yang saya katakan tadi, Sarah, dia menertawakan janji Tuhan karena dia berkata itu sangat mustahil. Beda dengan Rahel, dia menyalahkan suaminya karena aku mau lebih baik mati kalau engkau Yakub tidak mau memberikan aku anak. Tetapi kita lihat Hana, tidak ada satupun yang dia salahkan, sekalipun penderitaan yang dia alami, sekalipun di dalam keluarga itu disepelekan, dia tidak mempunyai anak, dihina, difitnah, tetap dia datang kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber pertolongannya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk kami bijak dalam segala sesuatu, untuk memperkatakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Biarlah melalui firman-Mu ini, melalui Elkana dan Hana Tuhan, Engkau mengajarkan kami bagaimana juga kami punya hikmat, punya bijak dalam setiap hal, dalam setiap yang kami lakukan Tuhan, sehingga kami hari semakin hari berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Engkau urapi kami, Engkau berkati kami melalui persembahan kami. Melalui persembahan ini Tuhan, kerajaan diperlebar di muka bumi. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Sambil menjalankan persembahan, kita akan mendengarkan warta Gereja Kasih Karunia Allah untuk sepekan ke depan. Untuk hari Kamis ada ibadah 2 malam di tempat ini. Ibadah 2 malam di tempat ini hari Kamis pukul 5 sore. Dan kita akan dilayani oleh Ibu Yeni Nokas dari NTT ya. Ibu Yeni Nokas, Ibu Yeni. Dan untuk minggu ada 4 kali ibadah 8, 10, 2 dan jam 5 sore ya. Nanti dilayani di antara bukan Ibu Yeni atau saya sendiri. Karena tanggal 21 di sini ada ibadah kenaikan. Jadi bagi tugas Bapak Ibu. Kalau bukan Minggu, Kemis antara situ. Bu Yeni Minggu apa Kemis? Ya. Jadi demikian warta Gereja Kasih Karunia Allah. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat berkat Tuhan, pertolongan, perlindungan, tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
Jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, Engkau memberkati kesehatan mereka. Apa yang mereka alami saat ini, Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan, Tuhan dengan bilur-bilur Engkau menyembuhkan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Apa yang mereka alami saat ini, seperti kerinduan Hana kepada Tuhan, begitu juga kerinduan mereka kepada Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jikalau Tuhan yang berkehendak, maka jemaat mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami juga menyerahkan Tuhan soal pekerjaan jemaat Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi. Kasih karunia daripada Tuhan turun atas jemaat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera-Nya Tuhan dengan melakukan firman yang telah kita dengar bersama. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh-Nya yang kudus menjadikan Bapak Ibu saudara-saudari hidup berkecukupan dan berkelimpahan dalam kasih dan kebenaran Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya di dalam nama Yesus Kristus, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan bersama-sama berkata kepada saya sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.